Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak bunda? Semoga semuanya dalam sehat ya. Mari kita buka dan melafazkan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Adapun materi kita hari ini adalah IPS, kerjasama, dan peran negara ASEAN dalam bidang sosial budaya. Kemudian IPA, proses hasil dari energi listrik dan penyaluran energi listrik. Silakan simak baik-baik ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan menonton video pembelajaran ini, Bunda sangat berharap kalian akan mampu mengetahui bentuk kerjasama dan peran Indonesia di bidang sosial dan budaya. Yang kedua, dengan menonton video pembelajaran ini, Bunda berharap kalian mampu mengetahui proses hasil energi listrik dan penyaluran energi listrik dengan baik dan benar. Materi yang akan kita bahas yang pertama adalah IPS. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, pengaruh globalisasi dalam kerjasama negara anggota ASEAN. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia atau mendunia. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah adanya globalisasi antara lain perkembangan teknologi, alat komunikasi, dan alat transportasi. Dan hal ini sangat memudahkan kerjasama antar negara. Apa ciri-ciri globalisasi? Oke, yang pertama, adanya keterbukaan di segala bidang, kemudian meningkatnya perdagangan antar negara. Yang ketiga, terjalinnya hubungan sosial budaya antar negara. Yang keempat, terjadinya pola hubungan antar manusia dan antar bangsa. Yang kelima, antar negara saling membantu dalam menyelesaikan masalah. Nah, kerjasama negara anggota ASEAN itu apa saja ya? Oke, silahkan simak baik-baik. Di era globalisasi, Indonesia melakukan berbagai kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Dengan negara-negara ASEAN, Indonesia menjalin kerjasama dalam berbagai bidang. Antara lain ada bidang sosial budaya, bidang politik, kerjasama antar bidang iptek atau ilmu pengetahuan teknologi. Oke, apa manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia dan dunia? Simak baik-baik ya. Yang pertama, di bidang ekonomi, kerjasama dalam perdagangan internasional, ekspor-impor dapat dilakukan dengan mudah. Kemudian, yang kedua, di bidang sosial, masyarakat lebih mudah dalam melakukan komunikasi dengan anggota masyarakat lain dari tempat yang sebelumnya tidak terjangkau. Yang ketiga, di bidang budaya, kerjasama dalam pertukaran budaya dapat dilakukan dengan mudah. Kemudian, yang keempat, di bidang politik, globalisasi dapat meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Dan yang kelima, di bidang ilmu pengetahuan teknologi, para pelajar memperoleh kemudahan dalam mengakses informasi untuk menunjang pendidikan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kerjasama negara anggota ASEAN di bidang politik. Maksudnya, kerjasama negara anggota ASEAN di bidang sosial dan budaya. Bagaimana bentuk kerjasamanya dan apa sih peran Indonesia? Oke, yang pertama, perlindungan anak ACF, ASEAN Children Forum. Peran Indonesia di situ ialah membentuk forum perlindungan anak di ASEAN. Peran yang kedua, masyarakat sosial budaya ASEAN. Peran Indonesia ialah mendukung didirikannya ASCC atau ASEAN Socio-Cultural Community untuk meningkatkan pembangunan manusia. Bentuk kerjasama yang ketiga adalah pagelaran seni dan budaya. Peran Indonesia memperkenalkan budaya atau kesenian tradisional Indonesia. Kemudian, bentuk kerjasama yang keempat, penanggulangan bencana alam. Peran Indonesia ialah memberi bantuan kepada penduduk negara anggota ASEAN yang mengalami bencana alam. Selanjutnya, penyelesaian konflik antar negara. Peran Indonesia ialah membantu perdamaian Filipina dan gerakan pembebasan Moro. Kemudian,
Bentuk kerjasama selanjutnya ialah penanggulangan narkoba melalui Drug Free ASEAN. Peran Indonesia ialah melakukan pemberontakan atau pemberantasan narkoba, memperkuat upaya penegakan hukum, serta memberikan penyuluhan kepada pelajar mengenai bahaya narkoba. Nah, anak-anak Bunda, dari kerjasama itu pasti ada tujuannya. Apa sih tujuan kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya? Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga, mengurangi kesenjangan masyarakat. Yang keempat, memperkenalkan kebudayaan antar negara. Dan yang kelima, menjamin hak asasi manusia di kawasan ASEAN. Nah, anak-anak Bunda, kita masuk ke materi yang kedua ya, yaitu IPA. Untuk materi IPS, Bunda sangat berharap kalian sudah memahami dengan baik. Untuk lebih memahami materi kita kali ini tentang menghasilkan energi listrik, silakan anak-anak Bunda simak baik-baik video berikut ini. Ingat, simak baik-baik dengan seksama ya. Materi kali ini, proses menghasilkan energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Tahukah kamu dari manakah energi listrik dihasilkan? Listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik. Ada pembangkit listrik yang bersumber energi dari aliran air atau PLTA, aliran angin atau PLTB, panas matahari atau PLTS, panas bumi atau PLTU, dan gelombang air laut. Komponen utama untuk menghasilkan energi listrik pada sebuah pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Turbin adalah mesin atau motor yang roda penggeraknya berporos pada sudu atau baling-baling yang digerakkan oleh aliran air, uap, udara, atau yang lainnya. Adapun generator adalah sebuah mesin yang dapat mengubah energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik atau elektrik. Perhatikan skema proses menghasilkan energi listrik pada pembangkit listrik tenaga air PLTA berikut ini. Yang pertama, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Selanjutnya, air dialirkan ke turbin melalui pipa yang telah diatur tekanannya melalui katup pengatur tekanan. Selanjutnya, energi potensial air kemudian masuk dan menggerakkan turbin. Kecepatan turbin disesuaikan dengan kecepatan aliran air. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Dan yang selanjutnya adalah energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Dan terakhir adalah energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen melalui saluran transmisi. Pada pembangkit listrik juga terdapat sistem transmisi dan distribusi listrik. Sistem transmisi adalah proses penyaluran energi listrik tegangan tinggi dari pembangkit listrik ke gardu induk. Adapun sistem distribusi energi listrik adalah proses penyaluran energi listrik dari gardu induk ke konsumen. Pada sistem distribusi ini, tegangan arus listrik sudah disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar
dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitarnya. Demikian materi proses menghasilkan energi listrik. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah belajar bersama kami. Sampai jumpa. Nah, anak-anak Bunda, video tadi adalah penjelasan tentang proses menghasilkan energi listrik. Nah, selanjutnya, bagaimana sih proses penyaluran energi listrik bisa sampai ke rumah kita masing-masing? Simak penjelasannya berikut ini. Oke, perhatikan baik-baik proses penyaluran energi listrik. Itu yang pertama, ada yang namanya pusat pembangkit listrik. Oke, ketika di pusat pembangkit listrik ini generatornya bergerak, maka akan muncullah transformer menaikkan tegangannya menjadi 500 kV. Ini tahapan-tahapannya ya. Kemudian lanjut ke sutet. Sutet itu adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi. Oke, jadi sudah ada 3 tahapan nih. Yang keempat itu ke gardu induk. Nih, dari sutet dia melanjutkan lagi perjalanannya ke gardu induk. Nah, di gardu induk ada yang namanya transformer menurunkan tegangan menjadi 20 kV. kV itu kilowatt ya. Nah, tegangan 20 kV itu tegangan sedang. Dari gardu induk mengarah ke gardu distribusi, yaitu transformer menurunkan tegangannya menjadi 220 volt. Nah, ini biasanya tegangan yang cukup untuk pemakaian penduduk ya. Warga itu cukup untuk pemakaian 220 volt. Dari gardu distribusi, maka menyalurlah ke rumah penduduk yang bisa digunakan untuk keperluan alat-alat elektronik dalam kehidupan kita sehari-hari yang sedang kita lakukan ini. Contohnya lampu, magicom, televisi, kipas angin, AC, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan penyaluran energi listrik yang kita dapatkan. Nah, itulah tadi tahapan-tahapan proses penyaluran energi listrik. Dari pusat pembangkit listrik, transformer menaikkan tegangannya menjadi 510 volt, dan lain sebagainya. Oke, nah sekarang apa sih fungsi dan peran masing-masing saluran tersebut? Mungkin beberapa kita ada yang belum paham dan belum mengetahui ya, apa itu pusat pembangkit listrik. Nah, pusat pembangkit listrik itu adalah menghasilkan energi listrik. Jadi sumbernya bisa dari PLTA dan lain sebagainya. Apa itu transformer? Transformer itu adalah yang mengatur tegangan listrik dan bisa menurunkan atau menaikkan. Kemudian sutet. Sutet itu penyalur dari transformer dan gardu induk. Jadi penyalur dari sebelum dan sesudah dari sutet itu tersebut. Oke, apa itu sutet? Sutet itu adalah menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit ke gardu induk. Jadi dari pusat ke gardu induk itu melalui sutet dulu, tidak langsung ke gardu distribusi. Oke, yang keempat itu adalah gardu induk. Apa itu gardu induk? Kalian pasti pernah ngeliat ya gardu-gardu induk yang tingginya menarahnya itu ya. Apa itu fungsinya? Menyalurkan energi listrik dari sutet ke gardu distribusi. Dan yang terakhir, apa itu gardu distribusi? Perannya adalah menyalurkan energi listrik dari gardu induk ke rumah penduduk, yaitu rumah kita. Nah, inilah tadi tahapan-tahapan
dan fungsi serta peran masing-masing saluran. Semoga kalian paham. Sekian dari Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.